Jadi bukan hanya wajib, bahkan bersangat. Ala kulli muslimin wal muslimah, artinya baik laki-laki maupun perempuan. Jadi bukan laki-laki aja, yang perempuan pun wajib mempelajari. Mengapa demikian? Karena kesempurnaan daripada amal ibadah, kesempurnaan amal ibadah bila tidak didasari oleh pengetahuan hakikat dan ma'rifat, maka niscaya amal ibadah yang terlakukan dapat ternodai oleh kesyirikan-kesyirikan. Amal ibadah yang dikerjakan bila tidak didasari oleh hakikat atau pengetahuan tentang hakikat Allah dan pengetahuan tentang ma'rifat Allah, maka amal ibadah yang dijalani dapat ternodai dengan kesyirikan, juga kemunafikan dan kefasikan. Kesyirikan ialah menyerikatkan Allah, itu namanya syirik. Menserikatkan Allah itu namanya syirik. Menduakan Allah, bahkan bukan hanya menduakan, bahkan lebih lagi dari menduakan Allah, yang secara tidak langsung bila tidak diketahui akan hakikat Allah dan tidak diketahui akan ma'rifat Allah, maka apa saja yang masuk ke dalam pikiran dan apa saja yang masuk ke dalam hati lalu diikuti, maka itu menjadi Tuhan baginya. Apa yang masuk dalam pikiran dan apa yang masuk ke dalam hati, maka hal itu dapat menjadi Tuhan baginya apabila tidak mengetahui tentang hakikat Allah dan tidak mengetahui tentang ma'rifat Allah. Pahamlah? Artinya bila tidak diketahui tentang hakikat Allah dan ma'rifat Allah, maka apa saja
segala apa saja yang masuk di dalam pikiran, bahkan mungkin masuk ke dalam hati, maka semuanya itu menjadi Tuhan baginya. Tapi bila telah diketahui tentang hakikat Allah dan ma'rifat Allah, didasari ilmu hakikat Allah dan didasari pengetahuan ilmu ma'rifatullah, dia tahu akan seluk-beluk hakikat Allah, dia tahu akan segala rahasia ma'rifatullah. Maka apa yang masuk ke dalam pikirannya dan apa yang masuk ke dalam hatinya, dia maknai atau dia maknakan, bahkan dia yakini apa yang masuk ke dalam pikirannya itu semua berkah Allah. Begitupun apa yang masuk ke dalam hatinya, itu juga ia yakini sebagai berkah Allah. Sehingga terbebaslah dia dari kesyirikan. Maksudnya ialah ketika ia telah mempelajari dan mengetahui akan hakikat Allah yang tiada lain, bahwa hakikat Allah itu adalah nur Allah. Hakikat itu kan artinya kebenaran, ya kan? Hakikat Allah berarti kebenaran Allah. Maka dia telah mengetahui, bahkan meyakini bahwa hakikat Allah itu adalah nur Allah. Nur Allah tiada lain nur Muhammad. Itu dulu dipahami. Hakikat Allah adalah nur Allah. Yang dikatakan nur Allah itu ia nur Muhammad. Itu yang dia ketahui, itu yang dia pelajari, itu yang dia kaji tentang nur Muhammad. Bahwa nur Muhammad itu ialah nur Allah. Itulah hakikat Allah atau kebenaran Allah. Lalu kemudian dia dapat merasakan dan menyadari. Nah, kalau sudah masuk kepada merasakan dan menyadari, itu ma'rifat. Kalau masih sebatas mengetahui ilmunya, masih sebatas mengetahui tentang
pengetahuan mengenai hakikat Allah, bahwa hakikat Allah adalah nur Allah, dan nur Allah itu ialah Nur Muhammad. Itu kan berarti ilmu. Kalau itu berarti pengetahuan. Bisa kalau nggak dipahami lah. Yang kita pelajari setiap malam Sabtu itu, baik di papan tulis maupun melalui tausiah, itu namanya pengetahuan, ilmu. Tidak ada yang kita bahas, tidak ada yang kita pelajari, tidak ada yang kita kaji, melainkan pengetahuan ilmu tentang hakikat Allah, tentang kebenaran Allah, tentang nur Allah, tentang Nur Muhammad. Bahkan sampai kepada penjelasan tentang Nur Muhammad itu ada yang qadim dan ada yang muhaddas. Yang qadim itu yang meliputi, yang muhaddas itu yang diliputi. Begitu kan? Nah, pengetahuan yang sudah dipelajari itu di setiap malam Sabtunya, itu artinya mereka yang sudah mengetahui, berarti mereka sudah mengetahui tentang hakikat Allah. Namun bila bukan hanya sekedar mengetahui, tapi juga ia dapat merasakan dan menyadari akan Nur Muhammad itu, ia telah dapat merasakan dan menyadari akan Nur Muhammad itu, atau ia telah dapat merasakan dan menyadari akan Nur Allah itu, atau ia telah dapat merasakan dan menyadari akan kebenaran Allah itu, maka siapa yang telah merasakan dan menyadari Nur Muhammad, berarti dia telah mengenal Allah, berarti ia telah bermakrifat kepada Allah. Nah, itu bedanya antara hakikat dan ma'rifat. Gampangnya itu kayak ini. Ketika seseorang itu ia telah mengetahui seluk-beluk keilmuan mengenai Nur Muhammad, berarti dia telah mengetahui hakikat Allah. Tapi bila ia bukan hanya mengetahui seluk-beluk Nur Muhammad, bahkan ia dapat merasakannya dan menyadarinya,
Maksudnya merasakan Nur Muhammad. Begitulah, iya kan? Dan menyadari Nur Muhammad, iya kan? Nah, bila ia telah dapat merasakan dan menyadari Nur Muhammad itu, berarti ia bukan hanya mengetahui hakikat Allah, berarti ia bukan hanya mengetahui hakikat Allah, bahkan ia telah bermakrifat kepada Allah. Apa dalilnya? Man lam yazuq lam ya'rif. Siapa yang belum merasakan, maka berarti belumlah ia mengenal, berarti belumlah ia bermakrifat. Nah, begitu kan? Siapa yang belum merasakan, maka berarti dia belum bermakrifat. Begitu maksudnya. Oh, tapi saya mengetahui ilmunya, mengetahui akan pengetahuan tentang hakikat Allah, bahkan kepada asal usul diri, bahkan mengetahui seluk-beluk Nur Muhammad. Nah, itu berarti dia telah mengetahui hakikat Allah. Tapi sudah merasakan belum akan Nur Muhammad? Oh, ternyata belum. Berarti dia belum bermakrifat. Pahamkah? Tapi sudah alhamdulillah. Kenapa? Karena ia telah mengetahui hakikat Allah, bahkan dia meyakininya. Oh, ternyata bujur segala sesuatu yang ada di sekalian alam ini diliputi oleh Nur Muhammad. Di luar disebut qadim, di dalam disebut muhaddas. Yang meliputi itu qadim, yang diliputi itu muhaddas. Tahu sudah, maka berarti dia sudah mengetahui hakikat Allah. Namun bila belum merasakannya, maksudnya merasakan Nur Muhammad dan menyadari Nur Muhammad, walau ia sudah mengetahui tentang hakikat Allah, tapi dia belum dikatakan bermakrifat kepada Allah, tapi dia belum dikatakan mengenal Allah. Bisa sudahlah membedakan antara ma'rifat dengan hakikat. Bisa lah. Ma'rifat itu sudah merasakan, sudah menyadari, ya kan? Bila belum merasakan, bila belum menyadari, berarti belum ma'rifat. Tapi tahu ilmunya, berarti dia sudah berhakikat. Berhakikat artinya dia membenarkan. Yang meliputi itu apakah Nur Muhammad? Iya, Nur Muhammad. Sifatnya apa? Qadim. Yang diliputi Pak Nur Muhammad? Iya, Nur Muhammad. Sifatnya Pak muhaddas.
Yakinkah? Yakin. Nah, berarti dia sudah berhakikat. Sudah dapat merasakan Nur Muhammad yang meliputi ataupun yang diliputi? Belum. Oh, ternyata belum. Berarti masih berhakikat, tapi belum bermakrifat. Sudah berhakikat tapi belum bermakrifat. Insya Allah paham aja sudah beratan maksudnya tadilah perbedaan antara berhakikat dan bermakrifat. Lantas yang bagaimanakah yang dikatakan bermakrifat itu sehingga ia termasuk orang yang sudah merasakan dan menyadari Nur Muhammad, yaitu merasakan akan kehadiran Allah. Ya. Jadi sebenarnya rumusnya itu mudah. Hakikat Allah adalah kebenaran Allah. Pahami? Hakikat Allah adalah kebenaran Allah. Kebenaran Allah adalah Nur Allah. Nur Allah ialah Nur Muhammad. Berarti merasakan hadirnya Allah berarti merasakan adanya Allah. Merasakan adanya Allah berarti merasakan adanya Nur Allah. Merasakan adanya Nur Allah berarti merasakan adanya Nur Muhammad. Itu maksudnya. Atau merasakan kehadiran Allah berarti merasakan kehadiran Nur Allah. Merasakan kehadiran Nur Allah berarti merasakan kehadiran Nur Muhammad. Maka jelas sudah merasakan Nur Muhammad itu berarti bukan sekedar mengetahui seluk-beluk Nur Muhammad, ya kan? Tapi juga merasakan akan hadirnya atau merasakan kehadiran Nur Muhammad. Maka itulah yang dikatakan ia telah bermakrifat. Adapun merasakan kehadiran Allah atau merasakan kehadiran Nur Allah atau merasakan kehadiran Nur Muhammad, jadi itu bahasa aja sebujurannya lah.
kalimat-kalimat itu tadi, nah itu bahasa. Nah terkadang banyak orang mengkaji ilmu itu terkecoh oleh bahasa. Allah itu lain, nur Allah lain lagi, nur Muhammad lain lagi, begitu nah. Terkecoh di bahasa. Padahal yaitu juga ujar orang mahala biu, itu juga, dan itu juga. Maka jangan pusing dengan berbagai istilah di dalam penyebutan. Adapun merasakan kehadiran Allah atau merasakan kehadiran nur Allah atau merasakan kehadiran nur Muhammad, ialah dengan jalan Thariqatun Nur Muhammad, ialah dengan jalan Thariqatun Nur Muhammad, yaitu musyahadah, pandang syuhud. Musyahadah itu ya pandang syuhud. Apa itu pandang syuhud? Pandang syuhud itu fokus di dalam menyadari akan kehadiran Nur Muhammad. Di dalam musyahadahnya, di dalam pandang syuhudnya, di dalam gerak dan diamnya, ia merasakan akan napas pada dirinya, keluar dan masuknya. Yakin dia bahwa dikala ia menyadari akan napas pada dirinya, pada keluar masuk napas itu, maka itulah yang dimaksud dengan merasakan Nur Muhammad. Itulah yang dimaksud dengan merasakan Nur Muhammad. Artinya Nur Muhammad itu tersirat pada naik turun nafas. Nur Muhammad itu tersirat, tersir lah, terrahasiakan, bisa juga. Nur Muhammad itu tersirat atau terrahasiakan pada naik turun napas yang secara tidak langsung, sifatnya otomatis, secara tidak langsung. Ketika dia merasakan dan menyadari akan naik turun napasnya, otomatis dia pun merasakan Nur Muhammad. Begitu.
sudah tahu ilmunya akan hakikat Allah tadi, atau akan seluk-beluk Nur Muhammad itu, bahwa yang qadim meliputi, yang muhaddas diliputi. Yang qadim adalah yang ada, meliputi dia pada kebeningan ini atau si bening ini. Sedangkan muhaddas adalah yang hidup pada dirinya. Begitu kalau lah. Maka dengan sendirinya, secara tidak langsung, sifatnya otomatis ketika dia menghirup napas atau ketika napasnya naik, maka saat itu yang qadim misra kepada yang muhaddas. Ketika napasnya naik atau ketika napasnya masuk, maka yang qadim misra kepada yang muhaddas. Ketika napasnya keluar atau berhembus, maka yang muhaddas mesra kepada yang qadim. Maka bila ia merasakan hal itu, naik turun napasnya, dan ia menyadari kehadiran Nur Muhammad di luar dan di dalam dirinya, sehingga yang di luar ya yang di dalam keyakinannya, sehingga teryakini dalam keyakinannya bahwa yang di luar ya yang di dalam, yang di dalam ya yang di luar, yang meliputi ya yang diliputi itu juga, yang diliputi ya yang meliputi itu juga, yang qadim ya yang muhaddas itu juga, yang muhaddas ya yang qadim itu juga. Dalam keyakinannya teryakini demikian. Dan ia merasakan kesatuan rasa Nur Muhammad itu, kesatuan qadim dengan muhaddas maksudnya. Ia rasakan kesatuan rasa itu, kemudian berefekkan tenang, lapang, senang, damai, aman, bahagia terasakan pada batinnya. Bila rasa itu telah ia rasakan, maka berarti ia telah merasakan Nur Muhammad. Berarti ia telah merasakan Nur Allah. Berarti ia telah merasakan Allah. Maka berarti itulah yang dikatakan ia telah mengenal Allah. terkesan
ada di luar, ada di dalam. Terkesan ada yang meliputi, ada yang diliputi. Itu dikarenakan ada batang tubuh. Itu dikarenakan ada batang tubuhnya ini nah. Itu dikarenakan ada si tempakulnya ini nah. Ini pada tempakul berataan. Tempakul itu ujar orang hidupnya di dua alam. Di darat bisa, di banyu bisa, tempakul. Nah, tak ubahnya begitulah manusia. Di satu sisi dia di dunia, di satu sisi dia di akhirat. Di satu sisi dia di alam lahiriah, di satu sisi dia di alam batiniah. Jadi terkesan ada dua, di luar dan di dalam, yang meliputi dan yang diliputi. Terkesan ada dua penyebutan, terkesan ada dua sebutan. Itu karena ada batang tubuh, ada jasad. Artinya seandainya jasad ini tidak ada, coba renungkan. Seandainya jasad ini tidak ada, batang tubuh ini tidak ada, maka tidak ada berbeda antara yang di luar dan di dalam. Maka tidak akan berbeda antara yang meliputi dan yang diliputi. Coba renungkan. Video kalau lah. Namun renungkan baik-baik, renungkan baik-baik, simak baik-baik dan tilik dengan rasa naluri. Bukankah yang dikatakan jasad atau yang dikatakan batang tubuh, dari ujung rambut sampai ujung kuku, terzohirkan dari empat anasar: api, angin, air, tanah. Iya kan? Dan bukankah api berasal dari Nur Muhammad? Dan bukankah angin juga berasal dari Nur Muhammad? Dan bukankah air dan tanah itu pun juga berasal dari Nur Muhammad? Maka berarti jasad itu, batang tubuh itu, dari ujung rambut sampai ke ujung kuku, hakikatnya juga Nur Muhammad. Ya kan? Maka bisa disimpulkan zahir batin, ruh dan jasad tiada lain Nur Muhammad. Maka bisa disimpulkan atau tersimpulkan bahwa zahir batin, ruh dan jasad itu tiada lain adalah Nur
Muhammad. Bujur kada? Itulah yang dikatakan seluk-beluk Nur Muhammad. Bila batin adalah Nur Muhammad, roh adalah Nur Muhammad. Bila zahir juga Nur Muhammad, si jasad adalah juga Nur Muhammad. Ya, maka berarti zahir dan batin itulah yang dikatakan nurun ala nur. Batin adalah nur, zahir adalah nur, roh adalah nur, jasad pun adalah nur. Itulah yang dikatakan nurun ala nur. Maka berarti jika zahir wal batin, jika roh dan jasad adalah Nur Muhammad, bahkan dikatakan nurun ala nur, sehingga secara hakikat tidak ada lagi penyebutan jasad, melainkan hakikatnya adalah nur. Batin adalah nur, jasad adalah nur, yang meliputi pun adalah nur. Batin adalah nur, jasad adalah nur, yang meliputi pun adalah nur. Maka nur itu saja yang ada. Bila hanya nur itu saja yang ada, maka berarti yang di luar maupun yang di dalam tidak ada bedanya. Ya kan? Dikatakan berbeda karena ketika engkau merasa dirimu ada. Dikatakan berbeda ketika engkau masih merasa memiliki diri. Maka jadi berbeda yang di luar dan di dalam, terhijab dengan kedirianmu. Itu maksudnya. Nur yang di luar dengan nur yang di dalam terhijab dengan kedirianmu, sehingga berbedalah yang di luar dan yang di dalam. Padahal hakikatnya yang di luar dan di dalam tidak ada bedanya. Coba sekali lagi. Batin adalah nur, jasad juga nur, sehingga disebut nurun ala nur.
yang ada di sekitar ruh dan jasad itu pun nur, maka berarti kemana engkau memandang, yang dipandang adalah nur, yang memandang pun adalah nur. Yang memandang dan yang dipandang ia juga adanya. Nah, maka keyakinan yang demikian itu bila disertai dengan rasa dalam merasakannya, maka itulah ma'rifat. Maka berarti engkau telah bermakrifat. Pada dirimu disebut nurun ala nur. Antara dirimu dengan yang meliputi disebut nurun fauqa nur. Nurun fauqa nur. Nurun ala nur. Nah, begitu tuh penjelasannya. Nurun fauqa nur. Nurun ala nur. Kemudian nurun fi nur. Begitu pula kebalikannya. Nurun fi nur. Nurun fi nur. Artinya nur pada nur. Nur pada nur. Itulah yang dikatakan bahwa dalam kesimpulan tasawuf bahwa yang mawujud di sekalian alam ini adalah Nur Muhammad. Yang mawujud di sekalian alam ini tidak ada lagi yang lain selain Nur Muhammad. Itu tadi kalau dihierarkikan, didefinisikan, nurun fauqa nur, nurun ala nur, nurun fi nur. Maka bila ketiga hal itu tadi, nurun fauqa nur, nurun ala nur, dan nurun fi nur tersaksikan dalam rasa dan kesadaran akan kesatuannya, maka itulah yang dikatakan fana fillah. Itulah yang dikatakan fana fillah atau fana finur. Fana di dalam Allah atau fana di dalam nur. Bila engkau telah meyakini akan hal itu dan merasakan bahwa memang dirimu tidak ada
dan merasakan bahwa memang engkau tidak memiliki diri, bahwa sungguh yang ada hanya nur itu sendiri yang ada. Maka itulah yang dikatakan engkau telah berma'rifat. Bahkan yang berma'rifat itu pun adalah nur itu sendiri. Dalam bahasa, bila dibahasakan, ia mengenal akan dirinya sendiri. Dalam definisi tasawuf dikatakan ya'rifullaha illallah. Iya kan? Ya'rifullaha illallah. Tidak ada yang mengenal Allah selain Allah itu sendiri. Ingat, kalimat itu sangat dalam sekali maknanya. Jika dikatakan ya la ya'rifullah illallah, bila dikatakan la ya'rifullah illallah, tidak ada yang mengenal Allah selain Allah, maka berarti kalian tidak dapat mengenal Allah. Ya kan? Karena dalilnya ya'rifullaha illallah. La ya'rifullaha illallah. Tidak ada yang mengenal Allah selain Allah. Sekali lagi, la ya'rifullah illallah. La ya'rifullaha illallah. Tidak ada yang dapat mengenal Allah selain Allah. Maka berarti kalian tidak dapat mengenal Allah. Bila kalian sudah mengenal Allah, berarti bukan kalian tuh yang mengenal Allah. Kalian tidak dapat mengenal Allah. Tapi bila kalian sudah dapat mengenal Allah, berarti bukan kalian yang mengenal Allah, melainkan Allah itu sendiri yang mengenal dirinya sendiri. Kenapa bisa kayak itu? Kembali ke rumusan tadi di awal tadi, tenang. Batin pada diri kalian itu siapa? Nur, ya kan? Batin di diri itu adalah nur. Jasad atau batang tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki itu apa? Nur. Adakah kalian? Bila kalian ada, bila kalian menciptakan si tubuh itu, begitu Allah. Kada usah menciptakan tubuh seutuhan, menciptakan sebilah rambut aja kada kawa. Meolah satu kuku ini aja lagi kada kawa. Karena semua dari ujung rambut sampai ke ujung kuku mutlak adalah nur itu sendiri adanya. Batin adalah nur, zahir adalah nur, roh dan jasad adalah nur. Sehingga disebutlah nurun ala nur. Nur itu iya Nur Muhammad.
Nur Muhammad itu ya Nurullah, ya kan? Nurullah itu ya Allah Ta'ala. Sehingga dalam kalimat atau bahasa yang disampaikan para arif billah itu artinya orang-orang yang mengenal Allah, dikatakan bahwa adanya dirimu yang engkau katakan dirimu adanya dirimu yang engkau katakan dirimu ada, dan bernama masing-masing diri itu, adanya dirimu itu hanya menunjukkan tentang adanya Allah, menunjukkan tentang adanya Allah. Maksudnya bagaimana? Pada dirimu itu adalah bukti dan saksi adanya Allah. Jasad atau tubuh dari ujung rambut sampai ujung kuku adalah bukti yang menunjukkan adanya Allah. Adapun batin atau ruh adalah saksi yang menunjukkan adanya Allah. Berarti zahir dan batin atau ruh dan jasad adalah saksi dan bukti tentang adanya Allah. Maka berarti yang mutlak ada hanya Allah. Begitu maksudnya. Itulah yang dikatakan fana. La ya'rifullaha illallah. Tidak ada yang mengenal Allah melainkan hanya Allah. Iya kan? Lalu kemudian orang-orang atau mereka atau siapa-siapa yang diperjalankan untuk mengenal Allah, yang hakikatnya hanya Allah yang mengenal dirinya sendiri. Adapun mereka itu hanya diperjalankan untuk mengenal Allah, sehingga terasakan dan tersadarilah akan hakikat Allah. Sampai teryakini akan la ya'rifullaha illallah. Tidak ada yang mengenal Allah, hanya Allah. Maka mereka yang diperjalankan sampai kepada la ya'rifullaha illallah, mereka yang diperjalankan sampai kepada pengetahuan, keyakinan tentang la ya'rifullaha illallah, mereka itulah wakil Allah di muka bumi. Mereka itulah wakil Allah di muka bumi. Kalau dinamakan wakil itu bahasa Arabnya ya waliyun. Waliyun itu arti kita wakil. Terjemahannya waliyun itu ya wali itu ya wakil.
Mereka-mereka yang diperjalankan dalam suatu keyakinan, lalu teryakini akan la ya'rifullaha illallah, tidak ada yang mengenal Allah kecuali Allah, maka mereka-mereka yang diperjalankan sampai kepada keyakinan akan la ya'rifullaha illallah, maka mereka-mereka itulah waliyun min auliya Allah. Maka mereka itulah wali-wali Allah dari segala wali-walinya Allah, wali-wali Allah dari sekalian para wali-wali Allah. Sehingga mereka satu dengan yang lain. Waliyun min auliya Allah artinya wali-wali Allah dari sekalian wali-wali Allah. Berarti banyak kalau lah. Mereka-mereka itu antara satu dengan yang lain dikatakan tidak ada yang mengenal wali selain wali. Begitu orang. Tidak ada yang mengetahui siapa wali kecuali wali juga. La ya'rifullaha illallah. Tidak ada yang mengenal Allah selain Allah. Tidak ada yang mengenal siapa wali selain wali. Artinya para wali-wali Allah itu adalah mereka yang telah sampai kepada maqam la ya'rifullaha illallah. Mereka yang sampai kepada maqam la ya'rifullaha illallah, maka merekalah wali-wali Allah. Siapa mereka itu? Mereka yang tidak lagi membedakan Nur Muhammad di luar dan di dalam. Mereka yang tidak lagi dapat membedakan antara Nur Muhammad yang di luar dan di dalam. Bagi mereka yang di luar dan di dalam tidak beda, tiada lain. Bagi mereka yang memandang dan yang dipandang adalah satu, la ya'rifullaha illallah. Dan mereka kokoh dalam keyakinan akan nurun fauqa nur wa nurun ala nur wa nurun fi nur. Sehingga dalam penyaksiannya, diriku tidak ada, engkaulah yang ada. Diriku bukanlah diriku, melainkan engkaulah adanya. Dan engkau berkata la ya'rifullaha illallah. Mereka yang demikian itulah wali-wali Allah di muka bumi. Maka bagi siapa-siapa yang telah mengetahui akan ilmunya itu, yang telah tersampaikan ini, lalu kemudian mereka merasakan dan menyadari bahwa di luar dan di dalam dirinya tidak lagi berbeda, satu pada nur. Lalu ia rasakan nur itu dalam ketenangan, kelapangan, senang, nyaman, damai, bahagia, gembira, bahkan nikmat. Maka mereka itulah dikatakan
arif billah, orang yang mengenal Allah. Dan mereka itulah yang digelari Allah dengan sifat ahlullah. Mereka itulah yang digelari Allah dengan sifat ahlullah. Apa itu ahlullah? Keluarga Allah. Itu kalau bahasa Indonesianya, terjemahannya ahlullah itu adalah keluarga Allah. Maka tidak akan mungkin ahlullah, maka tidak akan mungkin keluarga Allah akan disiksa di dalam api neraka. Ya kan? Namanya juga keluarga. Maka mereka itulah ahlul jannah, yang dijanjikan Allah surga kepada mereka itu. Siapa mereka itu? Orang-orang yang meyakini di dalam ilmu yang dia sudah pelajari, kemudian dia merasakan dan menyadari akan la ya'rifullaha illallah, sehingga benar-benar teryakini olehnya diriku bukanlah diriku. Artinya dia sudah tidak ada, ya kan? Diriku bukanlah diriku, melainkan engkaulah yang ada. Tahu kalau engkau yang dimaksud di situ? Diriku bukanlah diriku, melainkan engkaulah yang ada. Dan engkaulah yang ternyatakan pada la ya'rifullaha illallah. Maka sadari oleh setiap diri kita bahwa tidak ada yang mewujud di sekalian alam ini melainkan Nur Muhammad. Maka siapa yang berlindung, maka siapa yang misra, maka siapa yang mesra kepada Nur Muhammad, maka merekalah yang tidak akan dijilat api neraka. Maka merekalah yang akan mendapatkan keselamatan fid dunya wal akhirah. Dan mereka itu pula lah yang akan mendapatkan akhir ajalnya di dalam kematian yang husnul khotimah. Kenapa? Karena mereka tidak bercerai dengan Nur Muhammad. Maka mereka itulah orang-orang yang berada di dalam syafaat baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup sekian apa yang tersampaikan di malam hari ini. Semoga menjadi kualitas keyakinan semakin tebal di setiap diri kita, semakin besar kualitas keyakinan di dalam setiap diri kita tentang hakikat Allah, hakikat Nur Muhammad Rasulullah SAW. Maka semoga diberkatilah setiap diri kita dengan keberkatan-keberkatan yang ternyatakan pada diri Muhammad Rasulullah SAW. Maka semoga menjadi saksi di yaumil akhir kelak nantinya. Setiap diri kita dipersaksikan oleh Allah dan Rasulnya sebagai orang-orang yang berjalan bersama baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup sekian apa yang tersampaikan di malam hari ini. Barakallahu fikum, barakallahu fikum, barakallahu fikum ajma'in.
Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafina wa zuratina wa barakatina wa maulana Muhammad.